Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatihir rahman wa arsala rasulahu bil aman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita semua, begitu sayangnya kepada kita semua, Allah memberikan kepada kita waktu-waktu terbaik di setiap etapa waktu kehidupan kita. Dalam sehari semalam, hadirin yang berbahagia, ada waktu terbaik, yaitu sepertiga akhir malam. Kira-kira antara jam 2 sampai jam 4. Itu adalah waktu-waktu terbaik, momen terbaik bagi kita untuk bertakarrub kepada Allah, bermunajah kepada Allah, bertaubat dan berdoa kepada Allah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kullalailin hatta yabqa thulsul akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam menjelang sepertiga akhir malam. Wa yaqulu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yad'uni astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doa-doanya. Wa may yas'aluni a'tiyah, dan siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. Dan yang ketiga kata Allah, wa may yastaghfiruni faghfirlah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Itu waktunya sepertiga akhir setiap malam. Dalam satu pekan hadirin yang berbahagia, dari 7 hari ada juga hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Hari Jumat ini begitu istimewanya, diabadikan di dalam Al-Quran. Ada surah yang namanya surah Al-Jum'ah. Dan hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan sholihan fi yaumil Jum'ah. Siapa yang mengerjakan amal soleh di hari Jumat, du'ifalah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bahkan doa-doa kita di hari Jumat, di malam Jumat, di pagi Jumat, bahkan saatan 1 jam antara asar dan maghrib di hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu ahadun illa ayyutiyah. Tidaklah seseorang berdoa pada waktu itu melainkan Allah pasti akan kabulkan. Makanya salah satu kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, di malam Jumat itu dia menginap di rumahnya Aisyah. Dia bermalam di rumahnya Aisyah.
Jadi Rasul kalau malam Jumat di rumahnya Aisyah bermalam. Dan kebiasaannya Rasul kalau malam Jumat, ia beko minal laili ilal baqi. Rasul kalau malam Jumat dia keluar rumah di sepertiga akhir malam. Kira-kira jam 2 sampai jam 4 malam Jumat, Pak, dia pergi ziarah kubur di Baqi. Jadi kebiasaannya Rasul itu kalau ziarah kubur, Pak, malam Jumat. Nah, jadi kalau nanti lebaran hari Rabu, insya Allah besoknya malamnya malam Jumat baru pergi ke ziarah kubur. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, dalam satu bulan ada waktu terbaik, ada tanggal-tanggal terbaik. Kira-kira tanggal berapa, Pak? Tanggal 1. Ya, karena gajian. Tapi kata Rasulullah SAW, tanggal terbaik itu adalah tanggal-tanggal pertengahan di setiap bulan Qamariyah. Jadi kira-kira tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah itulah tanggal-tanggal terbaik. Makanya di tanggal itu Rasulullah Abu Hurairah, ya, kata Abu Hurairah, ausani Rasulullah SAW salah satu asya. Aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW 3 perkara. Apa wasiatnya Rasul? Yang pertama adalah siyamu salasata ayyamin kulla syahrin. Berpuasa 3 hari setiap pertengahan bulan Qamariyah. Yang kedua wasiatnya Rasul adalah salat duha. Dan yang ketiga adalah an-naumu alal witir. Tidur setelah melaksanakan salat witir. Dan 3 wasiatnya ini, kata Abu Hurairah, la ad'uhu hatta amut, tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal. Yang terakhir, hadirin yang berbahagia, dalam 1 tahun dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 1 bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan ini begitu mulia, begitu diistimewakan? Karena di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Karena memang hadirin yang berbahagia, setiap yang berhubungan dengan Al-Quran, setiap yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah pasti muliakan. Ramadan ini mulia karena Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia karena malam itu diturunkan Al-Quran. Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia karena Rasul diturunkan Al-Quran. Jibril malaikat yang paling mulia karena Jibril yang mengantarkan Al-Quran. Dan kota Madinah, kota Mekah menjadi kota yang paling mulia karena kota itu diturunkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, maka dekatkanlah diri kita, dekatkanlah anak kita, dekatkanlah keluarga kita pada Al-Quran. Minimal hadirin yang berbahagia banyak belajar membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik di antara kita adalah mereka yang mau belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Lalu kemudian kita hafalkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran. Man ja'alal Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran itu adalah imamnya, dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, dia meninggalkan larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, hadahu ilal jannah, maka Al-Quran itu yang akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah.
Tapi waman ja'alal Qur'ana wara'ahu, siapa yang menempatkan Al-Qur'an di belakangnya, dia jadikan Al-Qur'an sebagai makmum, dia tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dia melanggar larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu saqahu ilan nar, yang akan menyeret dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh." Jikalau kita selesai mengerjakan ibadah salat, maka bertebaranglah ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Kita yang mau jadi pengusaha silahkan, kita yang mau jadi penjual, pedagang, pebisnis silahkan. Mau jadi aparat hukum, hakim, jaksa, polisi, pengacara silahkan. Mau jadi kontraktor silahkan. Fantashiru fil ard, bertebaranlah ke muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi pegang prinsip Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan makan harta yang batil. Jangan mengambil hak yang bukan hak kita. Jangan nipu, jangan korupsi, jangan curang. Karena ketahuilah hadirin yang berbahagia, darah yang mengalir dari makanan yang haram, daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu adalah andaru aulahuma, neraka yang akan membersihkannya. Pernah suatu malam hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidur. Si weni denul lematin roeh. Dia putar posisi tidurnya, dia bolak-balik bantalnya, tetap tidak bisa tidur Rasulullah. Besoknya Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, madzabik? Ada apa gerangan ya Rasul? Kenapa tadi malam tidak bisa tidur?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, kemarin ada satu biji kurma yang tergeletak depan pintu rumah. Daripada mubazir, saya ambil kurma itu, lalu kemudian saya makan. Sekarang saya cemas Aisyah. Saya khawatir Aisyah. Saya takut Aisyah, jangan-jangan kurma itu adalah kurma sedekahnya orang. Jangan-jangan kurma itu adalah kurmanya orang, kurmanya tetangga, kurmanya tamu. Padahal besar kemungkinan kurma itu adalah kurmanya Rasul." Tapi ternyata hadirin yang berbahagia, begitu takwanya Rasul, begitu takutnya Rasul, gara-gara satu biji kurma tidak bisa tidur, Pak. Kira-kira bagaimana itu orang yang biasa korupsi, Pak? Menyama kira-kira tindrona atau dia tundal sama tindro. Ibrahim bin Adham, hadirin yang berbahagia, suatu ketika di musim haji dia berangkat ke tanah suci. Selesai dia melaksanakan ibadah haji, dia singgah di penjual kurma untuk membeli oleh-oleh untuk keluarganya yang ada di Basrah. Sambil dia nawar-nawar dengan penjual kurma, tiba-tiba ada satu biji kurma yang terjatuh. Kecedi kurma meduk. Dia ambil kurma itu lalu kemudian dia makan. Singkat cerita hadirin yang berbahagia, kembalilah Ibrahim ke kampungnya di Basrah. Beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, beberapa bulan kemudian hadirin yang berbahagia, tiba-tiba Ibrahim bin Adham ini bermimpi ketemu dengan malaikat. Apa kata malaikat? "Wahai Ibrahim, hajimu tahun ini ditolak, mardud, ditolak oleh Allah karena ada satu biji kurma yang kau makan tanpa seizin penjual kurma." Singkat cerita hadirin yang berbahagia, kembalilah dia ke Mekah.
Dia cari penjual kurma itu. Dia cari tidak ditemukan. Bertemulah dia seorang anak muda. Wahai anak muda, di mana itu dulu yang menjual di sini yang bapak-bapak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa hari yang lalu dia meninggal, Tuan. Ada apa gerangan? Saya ini anaknya, Tuan. Sebetulnya ada yang bisa dibantu. Apa kata Ibrahim? Dia cerita kami. Dulu waktu musim haji dia beli kurma di sini, ada satu biji kurma dia jatuh, dia ambil lalu kemudian dia makan tanpa seisinya penjual kurma. Dan ternyata gara-gara kurma itulah yang menyebabkan hajinya ditolak. Kata anak muda ini, kalau saya Tuan tidak ada masalah. Kalau saya pribadi tidak ada masalah, saya halalkan ki, saya ikhlaskan ki. Cuma persoalannya, saya ini 11 orang bersaudara. Nah, ini masalah. Dan saya tidak bisa mewakili saudara-saudaraku. Maka singkat cerita dicatatlah nama-namanya saudaranya 10 orang. Dicatat semua alamatnya 10 orang. Didatangi satu-satu, lalu kemudian Ibrahim minta maaf, lalu kemudian minta dihalalkan satu biji kurma itu. Selesai dimaafkan, selesai dihalalkan, Ibrahim kemudian kembali ke kampungnya di Basrah. Malamnya dia bermimpi kembali, dia bertemu dengan malaikat. Apa kata malaikat? Ibrahim, hajimu tahun ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita biasa yang singgah di penjual langsa? Coba tas setengah kilo baru bilang kacing. Bilang bagaimana mau kacing setengah kilo dimakan. Hati-hati ki Bapak Ibu hadirin. Jangan sampai gara-gara satu biji langsat yang menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.